Pemirsa Silet, pasca membuat heboh dengan pengakuan bahwa dirinya memiliki hubungan spesial dengan Syahrini, Lauren, kakek berusia 80 tahun asal Belanda, kembali muncul dengan klarifikasi mengejutkan. Setelah apa yang dilakukannya dengan memposting sejumlah foto dan percakapan pesan yang mengisyaratkan memiliki kedekatan, Lauren tiba-tiba saja menyebut bahwa dirinya tak pernah memiliki hubungan dengan istri Reno Barak tersebut. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa ia dan Syahrini hanya sebatas anak dan ayah angkat saja. Lalu apa maksud dari kakek Lawrence membuat kehebohan dengan hal-hal yang diduga berbau fitnah jika pada akhirnya dia pun menampik itu semua? Benarkah ia merasa takut kebohongannya akan segera terbongkar? Menanggapi hebohnya hal ini, akhirnya secara eksklusif kepada tim Silet tadi malam, tim manajemen Syahrini pun angkat bicara. Ita yang selama ini selalu mendampingi kemanapun Syahrini pergi, bahkan saat liburan ke luar negeri, tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi dengan kakek Lawrence. Saya mau clear dengan netizen, saya tidak pernah ada relasi intim sama dia. Dia aja, tidak ada. Ayah angkat aja. Terus aku tadi lihat ini, dia ngasih bukan klarifikasi ya, penjelasan yang sebenarnya gitu, sama seperti yang aku iniin. Aku tahu kejadian itu, aku ada di situ, aku ada di dalam situ, makanya aku berani ngomong. Aku tahu persis kejadian apa yang hubungan mereka seperti apa, hubungan arti saya Syahrini dengan Bapak Lauren itu layaknya hubungan anak dan bapak angkat, bapak angkat. Kita juga tidak bisa melarang orang untuk berkomen terhadap hidup kita, memposting apapun gitu tentang orang lain atau siapapun gitu. Tapi kalau yang udah bersifat fitnah gitu loh, itu fitnah gitu, itu larinya udah ke fitnah. Itu nggak bener isinya, semuanya digiring ke opini yang. Apa yang dilakukan oleh Lawrence beberapa waktu belakangan ini diduga dengan mengarang cerita terkait hubungan spesialnya dengan Syahrini, tentu membuat banyak kerabat dan sahabat Syahrini menjadi geram. Salah satunya adalah Junita yang memposting di media sosialnya merasa tak terima akan semua kebohongan kakek Lawrence selama ini. Lewat sambungan video call, Junita yang geram menuding Lawrence sudah menyebarkan kebohongan dan fitnah kepada Syahrini. Hi, Lawrence. Iya, hai. Hi, do you remember me? I think so. Okay, who am I? Who am I? Who am I? I don't know. Are you Junita? Okay, well, I'm glad that you still remember me. I'm calling you regarding my sister, regarding Syahrini. Your sister, yes. Yeah, you know, right? Of course I know. Okay, so what's going on now? Can you tell me? I cannot tell you what's going on because you better ask all the netizen in Indonesia what's going on. I just cannot believe somebody at your age, you know, you will die probably tomorrow. We never know. Can create so many lies. Macam-macam dusta yang keluar dari mulut Anda. Gue tahu nih kejadiannya nggak kayak gini, kita diemin, kita hold, kita tunggu apa sih yang mau terus sampai berlanjut akhirnya ya mungkin dia udah nggak tahan gitu. Aku udah ngomong sama Syahrini, kayaknya gue harus ngomong deh Mbak, apa sih udah gak usah digubris. Dalam percakapan
percakapan tersebut, Junita juga mengungkap bahwa kakek Lawrence yang bekerja sebagai tukang cat di Belanda mengarang banyak cerita. Salah satunya tentang kronologis pertemuan pertamanya dengan Syahrini, di mana ternyata Lawrence bukan bertemu dengan Syahrini di lobi sebuah hotel seperti yang dia utarakan sebelumnya, melainkan dikenalkan oleh salah satu sahabat baiknya. Terkuak pula bahwa kakek Lawrence memang benar pernah dipenjara di Indonesia lantaran berurusan dengan hukum. Lantas, apa kata Ita selaku tim manajemen Syahrini terkait kronologis pertemuan Syahrini dan kakek Lawrence? You told the media or whatsoever that you met Syahrini at the lobby hotel. Yes, that's right. In Rotterdam. In Amsterdam. See, you lied. Your best friend, the one that introduced Syahrini to you, not at the lobby hotel. Yes. Yeah, see? So meaning that you are lying. You lying to public. I want to prove that I have been never in a relation with Syahrini. That's the point. Yeah, but you created story as if somebody, Syahrini, ever fell in love with somebody as old as you. Ya, bukti Anda pernah di penjara tahun 2003. Karena, yes, karena Anda bela teman baik Anda saat itu. Ya? Maybe. Oh no, itu rekor yang ada di polisi itu nggak pernah bisa terhapus. Sekarang sepertinya ada berita-berita yang seperti ini, sepertinya tahu betul apa yang terjadi gitu ya. Suatu hari, suatu saat nanti insya Allah aku akan ceritakan yang sesungguhnya, yang sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Kehebohan yang dibuat Lawrence terkait hubungan spesialnya dengan Syahrini kerap kali ia tunjukkan dengan foto-foto yang mengisyaratkan bahwa Syahrini dan dirinya selalu bertemu dalam suasana yang pribadi. Padahal faktanya saat bersama Lawrence, Syahrini tidak hanya seorang diri, namun ditemani oleh Ita sebagai sekretaris pribadi Syahrini, sekaligus tim manajemen dan sejumlah kerabat lainnya. Hal ini pun langsung saja menampik semua cerita karangan Lawrence yang selalu berusaha menampilkan bahwa mereka memang memiliki kedekatan spesial setiap kali keduanya bertemu. Pertama ketemu itu memang kita dikenalkan oleh teman dekatnya Syahrini. Dengan dia datang dengan anaknya Messi dan cucunya, dikenalkan di situ. Kita rame-rame, kita liburan, Messi melayani kita dengan baik karena dia lebih paham kan dengan dengan lokasi-lokasi yang bagus di sana. Pertama yang kita lihat dari itu adalah pertama foto keluarkan waktu dia di salju. Padahal foto itu aku yang ambil, ada aku di situ. Kenyataannya tidak seperti itu. Hanya dibilang foto bergandengan solo berdua, semuanya di-cut ini. Padahal kita semua sekeluarga dengan anak-anak kecilnya semua liburan pada saat itu. Semakin ditutupi kebohongan, maka akan semakin besar pula keburukan yang akan dituai. Namun semua cerita karangan Lawrence yang seolah ingin menjatuhkan Syahrini, seolah kian terbuka tabir kebenarannya. Lantas benarkah Syahrini akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum, termasuk menindak tegas akun-akun tak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan dari kehebohan ini? Banyak juga yang DM, banyak juga yang kenapa sih nggak ditindak tegas, kenapa sih diem aja manajemen ini gitu. Dari dulu pun kan udah sering banget ya yang kayak gini gitu, yang gosip, yang fitnah, yang apa gitu. Mungkin akan ada tindakan itu. Pak Loren ini juga sih, semua gambar-gambar yang dia ini menggiring semua ke
dicomot dengan akun-akun gosip yang notabene memang mereka senang dengan yang kayak gitu-gitu. Akhirnya timbullah netizen-netizen yang mengharapkan mana lagi nih video apa. Ini tuh ada juga yang mengadu domba, ada yang mempergunakan kesempatan ini, ada yang mempergunakan konflik ini gitu. Udah gitu, stop lah gitu. Papa juga udah tua gitu, udah Syahrini juga udah baik kok ngomongnya juga. Ya saya doakan biar Syahrini bahagia ini. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba semua omongan dari awal itu mentah semua. Jadilah manusia yang selalu menjunjung tinggi kebenaran dan menghormati kehidupan orang lain. Jangan pernah jadikan penderitaan orang lain menjadi batu loncatan untuk kebahagiaan kita semata.